DKI Jakarta telah lama sebenarnya mewacanakan konsep ruang terbuka dan humanis ini di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta. Wacana peniadaan pagar pembatas antara gedung dan trotoar pejalan kaki ini kembali menjadi bahan perbincangan. Lalu bagaimana konsep gedung tanpa pagar di kawasan Sudirman Tamrin ini bisa terwujud? Kita simak liputan dari Said Masyur bersama juru kamera Hanil Rivalino dan juga Ade Soerman serta pilot drone Bahri Alam. Wajah koridor Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Tamrin, Jakarta kini berubah drastis. Upaya membenahi trotoar serta beroperasinya moda transportasi publik yang melintas sepanjang koridor ini telah membawa kemajuan yang signifikan. Secara estetika maupun fungsional, trotoar yang lebar memanjakan para pejalan kaki saat menuju perkantoran atau berpindah stasiun maupun halte. Namun, konsep ruang terbuka yang humanis serta memberikan kesetaraan bagi semua masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI Jakarta. Di sepanjang Jalan Sudirman hingga Tamrin, masih banyak gedung dengan pagar besi yang berdiri kokoh. Hal ini menciptakan batas dan jarak dengan warga di trotoar yang melintas. Keberadaan pagar membuat koridor Sudirman Tamrin tidak humanis bagi masyarakat. Kawasan Tamrin Sudirman itu gedung-gedung tinggi besarnya itu kurang ramah sama pejalan kaki. Jadi ada pemisahan. Jadi seakan-akan pejalan kaki itu harus jauh dari gedung. Jadi betul-betul memarginalkan pejalan kaki dalam kepanasan, kehujanan, tidak dekat dengan bangunan, dan bangunan itu pun sangat private, tertutup. Ada security, ada CCTV, dan segala atribut yang membuat gedungnya sangat tertutup dan eksklusif. Rencana pembongkaran pagar gedung-gedung di kawasan Sudirman Tamrin telah muncul sejak tahun 2005 di era pemerintahan Sutioso. Melalui program pedestrian Jalan Tamrin, Sutioso menginginkan pagar di depan jalan raya maupun pagar pembatas antar gedung dibongkar. Lalu pada tahun 2013, di era pemerintahan Joko Widodo, wacana membongkar pagar gedung di Sudirman Tamrin kembali mencuat. Jokowi merasa perlu segera merealisasikan rencana tersebut agar dimanfaatkan sebagai ruang publik bagi masyarakat dan karyawan perkantoran. Kemudian pada tahun 2018, untuk menyambut perhelatan Asian Games, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan proyek penataan trotoar di sepanjang Jalan Sudirman hingga MH Tamrin. Anies meminta para pemilik atau pengelola gedung di kawasan tersebut ikut berkontribusi dengan menyediakan ruang terbuka di trotoar. Anies menilai keberadaan pagar besi cukup mengganggu estetika. Saat ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan terus mendorong kawasan Sudirman MH Tamrin menjadi konsep tata kota terbuka yang humanis bagi semua lapisan masyarakat. Wacana gedung tanpa pagar kembali dibicarakan bersama para pemilik gedung. Komunikasi sudah dibangun bahkan sejak awal, sudah dibahas secara intens, begitu. Namun kembali lagi pembahasan itu yang titik temu mengenai aspek keamanan ini yang memang tidak bisa terputuskan, gitu. Sehingga keinginan yang lama dari pemerintah dan masyarakat itu juga agak sulit terwujud. Masalah keamanan memang menjadi hambatan utama dalam meluluskan wacana pembongkaran pagar gedung di Sudirman hingga MH Tamrin sejak dulu. Para pemilik gedung meminta jaminan keamanan jika pagar gedung di depan trotoar dibongkar. Pemilik gedung itu sebetulnya ingin sekali memiliki keterbukaan untuk public place. Masalahnya adalah keamanan sekarang. Mungkin kita tahu ya, kita pertama-tama adanya pemeriksaan kendaraan ataupun pemeriksaan orang waktu masuk ke dalam gedung kantor. Itu kan bermulanya karena waktu itu ada beberapa insiden terorisme ya di Jakarta. Jadi makanya gedung-gedung itu di-demand oleh international tenant memiliki security yang lebih ketat. Nah, tapi in the meantime,
banyak sekali generasi muda sekarang dan pemilik gedungnya pula udah banyak yang berubah generasi. Mereka ingin sesuatu keterbukaan. Jadi memang ada usulannya, ada permintaan, even dari Pak Gubernur yang sebelum, yang sekarang juga sudah ada pembicaraan itu. Kita sekarang ini malah lebih banyak bicara soal pembukaan antar gedung. Ya, kalau itu sudah dibicarakan dari masing-masing pemilik gedung, caranya gimana? Nanti ini akan ada tembusan juga ke sana, tembusan ke belakang semua supaya pedestrian yang keluar dari public transport itu bisa tembus-tembus ke dalam gitu loh. Pemprov DKI Jakarta kini sedang menyiapkan rencana detail tata ruang atau RDTR yang diusulkan dalam bentuk peraturan gubernur atau pergub mengenai pembukaan pagar gedung di sepanjang Sudirman Tamrin. Kalau kita mungkin dari pemerintah daerah itu hanya bisa menyiapkan tools yang mungkin bisa memberikan gerakan, nah, semua itu mau begitu berupa apa, pengaturan, regulasi berkaitan tata ruang. Tools itu salah satunya di RDTR juga kita siapkan nanti, bahwa pembukaan di depan itu akan kita berikan insentif, nah begitu. Kemudian untuk di pagar di belakang nanti akan kita siapkan juga, termasuk dengan nanti penyiapan perangkat, misalkan CCTV bagi semua lah yang ada di situ, sehingga dipastikan rasa aman. Ini adalah salah satu gedung di sepanjang koridor Sudirman Tamrin yang mengusung konsep terbuka tanpa pagar pembatas. Sarina sejak diresmikan pada pertengahan Juli yang lalu mengusung konsep terbuka di mana masyarakat bisa memanfaatkan halamannya beristirahat ataupun juga berteduh baik dari terik matahari ataupun hujan. Anda bayangkan bagaimana estetisnya apabila Sudirman Tamrin semua gedungnya mengusung konsep terbuka, yaitu gedung tanpa pagar. Kalau kita jalan ke Kuala Lumpur atau Singapura atau negara lain tuh, di kawasan utama itu bangunan gedung itu di bawahnya ada koridor pejalan kaki. Jadi para pejalan kaki itu nyaman berjalan kaki di sepanjang koridor bangunan gedung dan terkanopi, tertutup oleh selasar-selasar ruang. Sehingga mereka berjalan dalam koridor bangunan gedung dan memberikan ruang bagi pejalan kaki. Jadi ada kesatuan antara bangunan dengan pejalan kaki. Jadi dibuat ramah gitu. Jadi tidak memarginalkan pejalan kaki itu kepanasan, kehujanan, dijauhkan dari itu. Dan gedung-gedung itu menyatu dalam konteks keharmonisan, estetikanya dan sebagainya. Nah, DKI pun sebetulnya pernah berniat seperti itu. Zaman Pak Suryadi Sudirja sebetulnya pernah diwacanakan Tamrin Sudirman bangunan gedung tanpa pagar, bebas terbuka. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana dengan keamanan, bagaimana dengan kenyamanan dan keselamatan aset properti mereka kalau ruang itu dibuka. Apalagi pada waktu itu Tamrin Sudirman bisa dikatakan masih crowded. Nah, jadi ketika sekarang trotoarnya sudah terbangun, GPO-nya bagus, tapi aktivitasnya tidak begitu maksimal. Nah, karena gedung-gedungnya belum terintegrasi. Antar bangunan satu dengan lain ada pagar. Orang kalau mau keluar harus keluar dulu, muter dan memutar jauh. Nah, sekarang kalau dia dibuka, kemudian ada jaminan terkait masalah keamanan, mungkin itu akan lebih bagus lagi. Karena trotoar akan lebih lebar. Taman-taman di depan, plaza-plaza di depan akan lebih banyak. Pegawai-pegawai akan bisa memanfaatkan ruang itu untuk istirahat, untuk kongko-kongko, atau menunggu jemputan, atau naik angkutan umum, dan sebagainya. Apalagi ditambah kanopi dengan pepohonan yang hijau. Itu untuk tempat istirahat, tempat menikmati suasana sore hari, apalagi menjelang malam hari. Bagi mereka yang pulang di kawasan itu akan lebih bagus. Nah, apalagi kalau sepanjang koridor itu nanti ada semacam street furniture ya, untuk tempat duduk atau apa, atau ada kios-kios kecil untuk melayani kebutuhan-kebutuhan para pejalan kaki.
Tapi sekali lagi untuk sampai ke sana kita memerlukan kesepakatan dulu antara pemilik bangunan dan antar Pemprov DKI dan dengan para pemilik-pemilik bangunan. Jadi kalau dibuka keuntungannya apa, kalau dibuka kerugiannya apa. Kalau tidak ada garansi, tidak ada insentif, tidak ada itu sulit. Aku setuju banget sih, soalnya buat mahasiswa-mahasiswa kayak gitu-gitu kan kita butuh ruang terbuka buat misalkan belajar. Kayak misalkan aku sekarang mau tryout butuh tempat, kan suntuk kalau misalkan indoor, kan misalkan kita bisa outdoor dengan kayak gini-gini, itu bisa dijadiin sarana untuk belajar gitu-gitu. Jadi ya bagus sih, positif sih menurutku itu. Tanggapan saya sih menurut masyarakat ya sebagai pejalan kaki saya setuju, tapi kalau saya mengasumsikan sebagai yang punya gedung, yang udah ngebayar pajaknya, itu juga kurang setuju sih Pak, karena kan emang haknya dia buat ngediriin pagar-pagar kayak begitu. Kalau menurut aku rencana yang sangat bagus ya Mas, karena dengan pagar-pagar dibongkar itu jadi kan ruang terbuka untuk publik Jakarta lebih banyak, terus contoh di Sarina jadi lebih estetik, terus jadi lebih inklusif buat semua. Apalagi sekarang masyarakat Jakarta tuh mulai habis pasca pandemi kangen banget gitu buat nikmatin Jakarta khususnya di daerah Sudirman Tamrin yang makin cakep gitu. Konsep ruang terbuka menciptakan gedung yang lebih humanis di sepanjang koridor Sudirman Tamrin tentu membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Butuh tekad yang kuat dari pemerintah daerah dan juga kemauan pihak swasta, dalam hal ini pemilik gedung, untuk berkontribusi memberikan ruang terbuka yang lebih banyak bagi warga ibu kota. Tentu saja untuk menciptakan kota yang lebih setara tanpa strata. Said Mansur, Hanil Revalino, Adi Suherman, Bahri Alamsyah, Berita 1 Jakarta. Pemirsa, dialog masih akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah di News on the Spot.